tanah boleh terpisah, negeri boleh terpisah, tapi kita diikat oleh satu ikatan yang amat sangat kuat. Itulah dia ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang amat berhormat Datuk Sri Sa'rani bin Muhammad bersama yang amat berbahagia Datin Sri Menteri Besar Perak Darul Rizwan. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Syamsul Anwar bin Haji Nasarah bersama yang berbahagia Datin Sri Timbalan Menteri Dalam Negeri merangkap Ahli Parlimen Lenggong. Yang berbahagia Datuk Sri Haji Wan Zahidi bin Wan Teh Sahibus Samahah Mufti Negeri Perak. Yang diraikan Profesor Dr. Itu nama saya sendiri. Yang berbahagia Datuk Zakaria bin Sa'ban, Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Afifi Al-Akiti, Ahli Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang dilantik Majlis Raja-Raja dan Filo Pusat Pengajian Islam. Yang berusaha Tuan Muhammad Fitri bin Hasan, Pegawai Daerah Hulu Perak. Yang dihormati Toh Muda Orang Kaya-Kaya Sri Adhika Raja Sah Bandar Muda Datuk Lamio Roslan bin Datuk Sri Haji Mio Ahmad Rashidi, Orang Besar Jajahan Hulu Perak. Ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semua yang berhadir maupun yang mengikuti program kita malam ini melalui online, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang amat berhormat sudah menyampaikan kepada kita bahwa setahun lepas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Datuk Sri Syamsul Anwar dah membagi tahu bahwa Ustaz Abdul Somad akan datang ke Lenggong, Perak, ingin bertemu dengan semua jamaah. Tapi mungkin ada yang terlupa disampaikan bahwa sebenarnya Datuk Sri bukan hanya ingin membawa Ustaz Somad ingin berjumpa dengan jamaah sekalian, tapi sebenarnya di balik itu semua ingin menunjukkan kepada Ustaz Abdul Somad bahwa ketika Gunung Merapi meletus beribu tahun yang lampau, yang menjadikan satu danau besar di Sumatera, Danau Toba, dan debunya sampai terbang ke India, dan debunya ada yang hinggap di Lenggong. Itulah yang sudah ditunjukkan ke saya tadi ketika saya dibawa melawat Lenggong Geopark. Ditunjukkan semua batu-batu, semua debu yang menggumpal ratusan tahun bahkan jutaan tahun lamanya, dan akhirnya sampailah ke negeri yang kita syukuri sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat. Mudah-mudahan nikmat alam yang indah kalau kita jaga, Allah akan mengekalkannya sampai akhirnya Allah akan membinasakan semua. Tadi manakala saya melawat Lenggong Geopark, saya dibagi tahu bahwa sebenarnya di Lenggong ini pernah terjadi kiamat. Jadi kalau terjadi sekali lagi, orang Lenggong tak terkejut sebab dah pernah terjadi. Allah Subhanahu wa taala menjaga alam ini. Wa ja'alna fawqakum sab'an shidada, kami jadikan di atas kamu ada 7 lapis
binaan syidada yang kokoh dan kuat. Itulah yang disebut dengan lapisan ozon. Tapi sampai masanya nanti lapisan ini akan terkoyak, maka semua batu-batu meteor yang ada di langit akan jatuh ke bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza samaa'um fatarat," ketika langit terbelah. "Wa idzal kawakibun tasarat," planet-planet yang ada di atas bertembung. "Wa idzal biharu fujirat," lautan akan diledakkan, diletupkan. "Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat," ketika itu semua yang dikubur akan bangkit menghadap Allah, dan ketika itu tiada siapa yang boleh menolong kita. Kalau hari ini kita ditolong oleh saudara, ayah, bunda, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu saudara kandung pun lari. Wa ummihi wa abi, ibu lari dari anak. Wa abi, ayah kandung pun lari dari suami, dari istri, dari keluarga. Wa sahibatihi wa bani, istri, anak-anak semuanya akan meninggalkan. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Rupanya kalau terjadi hari kiamat itu bukan cuma manusia mati. Kalau sudah terjadi kiamat bukan cuma manusia mati, Mike pun ikut mati juga. Begitulah dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dulu Semenanjung ini dengan Sumatera ini bersatu. Yang sekarang bila kita tengok map, Google Map, Semenanjung di atas, Sumatera di bawah. Tapi sebenarnya dulu bersatu. Mana bukti bahwa Semenanjung dengan Sumatera ini dulu satu? Ikan yang ada di Semenanjung ada juga di Sumatera. Tadi bila sampai ke Tasik, saya tanya, banyak orang memancing. Apa ikan yang paling famous? Ikan toman. Itu ada juga tempat saya. Zaman dulu orang takut toman-toman besar. Bila tangan masukkan ke Tasik, ke danau, awas, tangan boleh digigit toman. Budak kecil pun boleh ditangkap toman. Sekarang toman ditangkap orang, habis semua. Maka tak mungkin haiwan itu boleh berkembang kalau tanahnya tak menyatu, lalu kemudian terpisahkan. Begitu juga dengan orang-orang Melayu yang ada di Semenanjung, satu puak, satu suku dengan yang ada di Pulau Sumatera dan yang ada di Borneo, lalu kemudian terpisahkan. Tapi sebenarnya tanah boleh terpisah, negeri boleh terpisah, tapi kita diikat oleh satu ikatan yang amat sangat kuat. Itulah dia ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah," kalau kamu sudah mau mati, sakit, tua, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak kurma, pokok kurma yang masih kecil. Kata Nabi, kalaupun kamu sudah mau mati, falyurisha, tanamlah. Kenapa kita disuruh menanam pokok kurma padahal kita sudah mau mati? Kita tidak akan bernaung di bawah pokok kurma yang rindang, rimbun. Kita tidak akan mungkin makan buahnya sebab kita dah nak mati. Kenapa Nabi suruh tanamkan? Sebab dalam Islam diajarkan, bila kita tanam, yang dapat manisnya orang lain, tapi kita mendapatkan amal jariah. Maka kita disuruh menjaga alam semesta yang cantik dan indah. Itulah tadi yang dikatakan oleh yang berhormat Datuk Seri. Kata beliau, Ustaz Somad, cuba tengok sekeliling. Kita ini sedang berada di lembah. Di keliling Ustaz ada gunung-gunung, bukit-bukit yang cantik dan indah. Di hadapan Ustaz ada tasik. Maka semua ini terjaga, terpelihara. Di tempat saya sebagian hutan ini sudah habis. Susah ingin menunjukkan kepada anak-anak kita, ini ada pokok kulim, ini ada pokok kayu besi, ini ada pokok macam-macam pokok kayu. Sebab apa? Sebab pokok kayu sudah berganti dengan kelapa sawit. Alhamdulillah, hutan masih terjaga, hutan masih terpelihara. Masa cuti sekolah, masa weekend,
Ada orang yang membawa anak pergi ke mall, tidak salah, berjalan-jalan, menikmati masa yang indah. Tapi anak-anak kita perlu kita bawa ke hutan untuk melihat masa lalu. Maka tadi saya diperlihatkan, ditunjukkan gambar di Geopark bagaimana anak-anak dibawa untuk menengok masa batu. Zaman dulu orang belum lagi mengenal besi, menggunakan batu sebagai kapak. Jadi kalau anak-anak kita tahu bagaimana susahnya masa lampau, dia akan mensyukuri nikmat yang ada sekarang. Kebanyakan anak-anak sekarang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Sebab semuanya mudah, semuanya di hadapan mata. Tapi bila kita tunjukkan macam mana hidup di kampung, macam mana duduk di rumah kayu, macam mana di hutan, macam mana memancing, maka apa yang dilakukan di Lenggong Geopark ini adalah pendidikan yang amat sangat baik. Maka pada musim cuti sekolah, pada masa weekend, kita bawa anak, kita bawa family, kita bawa keluarga semua untuk melihat masa lalu.